bang. Ayo bang, bisa bang. Ini kegedean lipatannya, coba bang. Bakwan yang renyah, tahu isi yang gurih, risol dengan isian melimpah, sampai dengan pastel yang selalu bikin rindu. Semuanya digoreng dalam minyak panas, disajikan hangat-hangat dan siap bikin siapapun gak tahan untuk bilang, nyam. Halo, selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Agak susah ya kalau kita nolak makanan yang namanya gorengan, apalagi kalau masih hangat-hangat kayak gini. Tapi hari ini saya tidak hanya akan menjadi seorang tukang gorengan konvensional, tapi yang legendaris bahkan ada sebelum saya lahir. Selamat ya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Ya, dari sekian banyak gorengan favorit, ada satu yang telah menjadi bagian dari sejarah rasa di ibu kota. Dimulai dari dapur kecil di kawasan Menteng tahun 1986, kini nama besarnya bisa ditemui di Condet, Jakarta Timur. Rasanya konsisten, peminatnya loyal, dan ceritanya masih terus berlanjut. Dan ini nih yang saya maksud perjalanan panjang tadi, karena untuk dapetin nggak cuma isian tapi kulitnya juga kita akan bikin dari nol, dari tepung. Mbak, di mana Mbak bikinnya? Di dalam. Oke, lanjut, let's go. Uniknya, tempat ini hanya menjual satu jenis gorengan, pastel. Sajian ini hadir dengan beragam nama, jalangkote, panada, atau bahkan curry puff. Meski nama dan isiannya berbeda, semuanya punya satu benang merah. Dibalut kulit tipis, digoreng garing, dan isinya selalu bikin nagih. Wahai. Oke. Ini kenapa harus diayak gini sih, Mas? Biar adonannya lembut dan nggak ada yang gumpal gitu tepungnya, Bang. Emang kalau sampai gumpal kenapa tuh? Kurang halus kalau dia gilingnya, Bang. Ada yang gumpal-gumpal gitu. Saya baru tahu ternyata nggak bisa asal pilih tepung loh. Enak juga ya. Kita sehari bisa berapa, Mas, ini? Bisa 40 sampai 50, Bang. 40 sampai 50? Iya. Berapa karung berarti itu? 2 karung, Bang. 2 karung? Iya. Enteng gini doang. 2 karung, bayang nggak sih? Emang kagak pakai alat ya, Mas ya? Iya. Kalau tepungnya terlalu tinggi protein, kulitnya jadi kenyal kayak roti. Makanya yang dipilih di sini tepung rendah protein. Hasilnya lebih tipis, lembut, dan renyah saat digoreng. Tambah margarin, telur, dan sedikit air garam, adonan ini jadi lebih lentur saat dicetak. Aduk rata, lalu uleni lagi sampai adonannya lebih kalis dan lentur. Selanjutnya dipotong memanjang untuk siap digilas jadi lembaran tipis. Punya saya kayak cemilan telur gabus. Nah, kalau punya abangnya kayak tape versi lemes. Nah, ini yang bener dibentuk kayak begini nih. Ntar kan harusnya jadinya gembul-gembul ya. Kalau jadi punya saya jadinya kurus-kurus. Nah. Kalau sudah dipotong-potong, adonannya kita parkir dulu ya. Yuk, kita lanjut ke bagian yang paling bikin ngiler, isian pastelnya. Kita mulai dulu dari isian daging sapi. Daging sapi digiling halus. Lemak kayaknya kurang padat kalau diisi ke pastel nih. Lebih mantepan daging semua kan mantep. Berarti pakainya daging semua gini ya? Daging murni semua. Kemudian siapkan aneka sayur pelengkap. Ada bawang bombay yang dipilih untuk memberikan aroma yang kuat, wortel yang memberikan rasa manis alami dan teksturnya, lalu daun bawang untuk sentuhan segar. Motong dikit di rumah nggak berasa. Tapi karena motong yang puluhan kilogram bawang-bawangan, pedas mata tuh udah merah. Ini saatnya memasak. Kita mulai dengan menumis bawang bombay hingga harumnya menyeruak. Selanjutnya masukkan daging giling, disusul wortel dan aneka bumbu yang jadi andalan untuk isian pastel. Ada penyedap rasa, gula, garam, serta beberapa rempah pilihan. Bang Ali. Nggak kuat. Oke. Makin berat. Nih, pemirsa nih. Sampai keringetan dah. Ini juga sama nih, Bang Jo, Bang. Tuh. Bobios. Gak seenak makannya. Bikinnya ngap. Memasak isian puluhan kilogram sekali aduk tentu bukan perkara mudah. Mengaduk saja terasa begitu sulit, berat, dan butuh tenaga ekstra. Belum lagi dalam sehari proses masak ini tidak hanya berlangsung sekali, tapi bisa sampai 5 kali tergantung jumlah permintaan. Saya pikir bakal jadi kayak alot karena bagian dagingnya itu cukup berserat tadi. Enggak, masaknya sampai pas, empuk, dan saya suka sayur itu nambah tekstur. Sekarang giliran isian favorit kedua, yaitu ayam. Wih, ini bukan paha yang lembut dan berlemak, tapi bagian dada yang dipilih untuk isian pastel. Nah, paha kan lebih lembut biasanya tuh, Bang. Kalau dada kan lebih ini, teksturnya lebih kenyal. Kalau dada kan, kalau paha kan lebih ini agak hancur.
kalau dibikin ini. Kurang cocok. Kurang. Menariknya, perlakuan dagingnya berbeda. Kalau daging sapi bisa langsung diolah setelah digiling, untuk daging ayam harus direbus sampai matang, baru kemudian siap dimasak jadi isian. Memang harus direbus dulu, Bang. Memang harus biar ngilangin amisnya juga tahan lama. Tahan lama? Tahan lama. Maksudnya gimana tuh? Biar ditaruh freezer itu nggak cepet bau mas. Kita matengin dulu. Dan saat memasak daging ayam harus terus diaduk ya, agar tidak gosong di bagian bawah. Namanya di dapur, pasti udah berteman dengan yang namanya kompor. Cuman ini beneran panas. Depan muka harus terus ngaduk, kalau nggak ntar bawahnya gosong. Sebelah kanan saya lagi goreng, sebelah kiri lagi ngerebus. 4 kompornya lah depan, mata. Bener Bang, asli Bang Ali, panas banget Bang. Setelah daging ayam matang, tiriskan. Sekarang kita kembali ke wajan untuk menumis bumbu. Nah, ada trik khusus untuk isian ayam. Kita menggunakan bawang putih yang sudah di blender terlebih dahulu. Ini yang bikin aroma dan rasanya berbeda. Ini kenapa harus bawang putih yang di blender? Kenapa nggak yang dicacah punya Bang? Nah, biar dia rata di daging, biar wangi, Kalau biar yang di mantep. blender ini. Iya, biar mantep. Terus kalau yang tadi daging sapi kenapa nggak pakai bawang putih gini Bang? Enggak, dia punya cita rasa tersendiri nanti sama daging sama ayam. Bawang putih sudah harum, langsung kita tumis bawang bombay, lalu masukkan ayam dan semua bumbu. Perhatikan, untuk isian ayam kita tidak menambah wortel. Gulanya sedikit lebih banyak dibandingkan isian daging sapi. Kini kelelahan mulai mendominasi. Beratnya adukan, hawa panas dari dapur yang menyengat hingga tangan dan pinggang saya mulai protes. Masakan harus jadi, tapi tenaga semakin menipis. Bedanya sama yang si daging sapi, dia tuh lebih ke manis dan gurih. Kalau ayam ini gurih banget, tapi nggak yang sampai bikin enak ya, tapi enak. Lanjut, masih ingat kan dengan isian yang kita masak tadi? Sekarang waktunya ngepastel. Adonan dipipihkan, baru diberikan isian sesuai varian yang dipesan pelanggan. Segini cukup Bang? Kurang. Semana? 1 sendok penuh. Sendok penuh? Iya, Wah, 1 sendok penuh munjung. nggak kebanyakan Tidak. Emang harus sekian ininya, apa namanya? isiannya? Isinya, iya. Segini? Iya. Bener segini? Iya, benar segitu. Iya. Oh, biar segini nih. biar puas. Mentul-mentul, gembul, dan padat isi. Inilah ciri khas yang membuat pastel bertahan lebih dari 40 tahun di dunia kuliner Nusantara. Tambah dengan telur rebus di dalamnya yang bikin lebih kenyang dan tentu lebih bergizi. Tekan ujungnya, tekan telurnya, terus dilipat, pasin kulitnya atas sama bawahnya. Udah. Nah, ini jangan dilepas kalau bisa, biar nggak berantakan kulitnya, Gini. apa isinya. Udah nggak lengket nih. Punya saya udah nggak lengket. Ini kenapa Bang begini? Itu karena kelamaan nggak langsung dilipat, biasanya kena angin jadi nggak lengket. Anda mungkin berpikir, ini melipat pastel gampang. Wah, saya awalnya juga begitu. Tapi saat mencoba sendiri, berkali-kali gagal. Ternyata ada seni dan ketelatenan di balik setiap lipatan yang rapi dan kuat. Tekan, Lipat, tekan lagi, atasnya lagi, tekan, lipat, iya, tekan. lipat, Oh, jangan sampai terputus, terus jalan terus. ini kegedean lipatannya. Coba Bang punya Bang. Nah ini yang seharusnya. Dan perlu diingat, melipat ini bukan hanya 1 atau 2. Mereka melakukannya untuk 2.000 hingga 3.000 pieces setiap hari. Semuanya manual, dilakukan dengan tangan satu persatu. Sentuhan akhirnya, goreng dengan minyak panas. Ini adalah kunci untuk menghasilkan kulit pastel yang renyah sempurna, matang merata, dan berwarna keemasan. Kalau ini dari sekian banyak produksi setiap hari, kita pasti ada aja yang gagal. Kayak contohnya kayak gini tuh, ini masuknya udah reject. Tapi tetap masih bisa dikonsumsi buat kita makan sendiri aja, nggak dijual untuk ke customer. Pastelnya sudah siap disajikan, tapi tunggu, ada satu lagi yang bikin rasanya semakin nendang. Bumbu kacang. Ya, pastel dan bumbu kacang kombonya bikin susah berhenti ngunyah. Bang, icip ya Bang ya? Iya, silakan. Emang kacang kalau yang bagus, digorengnya udah enak. Haluskan kacang beberapa kali. Bang Ali, Ya, ini kenapa harus digiling sampai 3 kali sih minimal? biar halus, biar rata antar. Emang beda kalau digiling sekali doang kan sama aja sebenarnya. Kalau bikin sekali kan kasar. Emang pengen dicari yang Iya, halus ya. yang halus.
Kunci bumbu kacang yang nikmat bukan hanya dari kacangnya yang disangrai sempurna, tapi juga dari takaran gula yang pas. Jangan pelit. Gula ini dicairkan terlebih dahulu, lalu dicampur dengan garam dan juga cabai keriting giling, juga sedikit penyedap rasa. Bang, ini nggak dimasak lagi, Bang? Enggak, ini udah matang semua bang, tinggal nyampurin ke dalam gulanya bang. Oh, udah matang. Iya. Cabenya juga udah matang ya? Udah. Oke. Waktunya icip-icip. Semua lelahnya kebayar, panas, capek, pegel. Ketika apa? Ketika lagi makan pastel pakai bumbu kacang. Asin, pedas, gurih, creamy. Kita makan. Ini creamy dari si kacang ini, mantep banget ini. Satu porsi berisi 6 pastel dibanderol sekitar Rp49.000. Bisa dinikmati langsung atau disimpan dalam bentuk frozen. Rasanya tuh luar biasa enak banget, crunchy di luar, di dalamnya tuh lembut banget karena mungkin banyak isinya ya. Meski penjualan sudah merambah mancanegara, bukan berarti bisnis ini tidak pernah menghadapi rintangan. Pernah pas bikin satu batch itu kulitnya ternyata nggak perfect lah buat dijual, terus akhirnya dikonsumsi sendiri terus dibagi-bagiin gitu. Siapa sangka pastel gembul yang dulu hanya dijual dari rumah ke rumah kini telah merambah mancanegara. Gorengannya tetap renyah, lipatannya tetap khas, tapi skala usahanya sudah jauh melesat. Sebuah bukti kalau yang garing-garing juga bisa jadi sukses serius asal ditekuni dengan sabar. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta.